Presentasi analisis sumber daya lahan dan air dari kelompok 3. Kami beranggotakan 6 orang anak yang terdiri Eunike, Fahma, Farahdisa, Fatma, Hanifah, dan Ismanita. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis lahan dan analisis air. Analisis lahan. Satuan lahan subdestingal terdiri atas 4 satuan lahan. Yang pertama, terdapat dataran. Kemiringan lereng yang relatif paling landai yaitu antara 3-8%. Yang kedua, terdapat lembah. Satuan lahan ini lebih tinggi daripada dataran dengan kemiringan lereng 15-30%. Subdestingal berada di tempat yang cukup tinggi, sehingga menyebabkan letak lembah yang juga tinggi. Ketiga, terdapat lereng perbukitan. Satuan lahan ini ditandai dengan kenampakan lereng yang agak curam dan tekstur tanah yang lebih kasar daripada dataran dan lembah, serta berada pada kemiringan 30-45%. Yang keempat, terdapat igir. Igir merupakan satuan lahan yang paling tinggi, ditandai oleh rona warna dan bayangan yang paling gelap. Selain itu, tekstur juga terlihat paling kasar daripada satuan lahan yang lain. Metode matching terdapat 3 jenis, yaitu ada weight factor, aritmatik, dan subjektif. Kemampuan lahan. Analisis kemampuan lahan dapat digunakan dengan menggunakan berbagai macam metode. Salah satunya metode matching. Metode ini mempertimbangkan berbagai macam faktor fisik sehingga apabila pengelolaan benar, degradasi lahan akan terhindari. Hasil analisis kemampuan lahan menggunakan metode subjektif menunjukkan bahwa lahan di subdestingal pada satuan dataran termasuk tingkat kemampuan lahan 1, satuan lembah termasuk tingkat kemampuan lahan 2, satuan lereng perbukitan termasuk tingkat kemampuan lahan 3, sedangkan igir termasuk tingkat kemampuan lahan 4, dengan faktor penghambat berupa erosi, sehingga berdasar hasil lahan di subdestingal memiliki potensi tinggi untuk kegiatan pertanian. Wilayah yang berada di cekungan dan dikelilingi pegunungan semakin meningkat potensi lahan. Kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan pertanian dilakukan untuk melihat tingkat kecocokan lahan terhadap komoditas pertanian yang akan ditanam. Komoditas yang dipilih adalah padi, jagung, dan tembakau. Masing-masing tumbuhan memiliki kriteria tanam yang berbeda. Parameter digunakan antara lain adalah lereng permukaan, kepekaan erosi, tingkat erosi, salinitas, kedalaman tanah, tekstur tanah, permeabilitas, drainase, ancaman banjir, dan kerikil batuan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari metode matching, yang digunakan pada padi paling sesuai ditanam di dataran karena di dataran lereng tidak curam, serta bahaya erosi dan bahaya banjir sangat ringan, sehingga cocok untuk ditanami padi. Jagung sangat sesuai untuk ditanam di dataran dan lereng perbukitan, sedangkan tembakau paling cocok ditanam di dataran dan lereng perbukitan. Kesesuaian lahan non pertanian untuk campground. Hasil analisis kesesuaian lahan untuk tempat perkemahan di subdestingal menunjukkan bahwa bentuk lahan igir dan sekitar lereng kaki merupakan lahan yang paling sesuai dan sesuai untuk dijadikan sebagai tempat berkemah. Lahan yang tidak sesuai diperuntukkan sebagai tempat berkemah adalah sebagian bentuk lahan dataran yang diperuntukkan sebagai permukiman penduduk. Lembah dapat dijadikan tempat campground dengan jarak 100 meter dari lembah. Ketimpangan lahan. Penggunaan lahan di subdestingal sudah sesuai dan tidak terjadi ketimpangan lahan. Di dataran, kelas termasuk 1S didominasi oleh kelompok pengguna lahan kebun. Di lembah merupakan kelas 2E didominasi oleh kelompok penggunaan lahan tegalan. Lereng perbukitan merupakan kelas 3E didominasi oleh kelompok penggunaan lahan kebun dan tegalan. Di igir merupakan kelas 4E juga didominasi oleh kelompok pengguna lahan kebun dan tegalan. Rekomendasi penggunaan lahan. Yang pertama, di igir dengan kelas 8. Bentuk lahan yang termasuk dalam kelas ini direkomendasikan untuk hutan lindung, tempat rekreasi, ataupun cagar alam. Yang kedua, lereng perbukitan yang tergolong dalam kelas 3. Bentuk lahan yang termasuk dalam kelas ini direkomendasikan untuk hutan lindung, tempat rekreasi, ataupun cagar alam.
Yang ketiga, lembah. Dengan kelas 2, lahan ini bila akan digunakan untuk tanaman semusim, diperlukan beberapa tindakan seperti konservasi tanah khusus, tindakan pencegahan erosi, dan pengendalian air yang lebih. Dataran kelas 1. Lahan ini cocok untuk berbagai macam kegiatan pertanian seperti penanaman tanaman semusim, tanaman rumput, hutan, dan cagar alam. Analisis air. Hujan wilayah. Peta curah hujan dengan menggunakan metode Polygon-Thiessen yang diperoleh dari data curah hujan rata-rata per bulan selama 5 tahun yang bervariasi. Berdasarkan olah data Polygon-Thiessen, data curah hujan pada peta menunjukkan bahwa curah hujan mengalami penurunan dari bulan Januari hingga Oktober. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 496,8 mm per bulan dan terus mengalami penurunan hingga 4,2 mm per bulan pada bulan Oktober. Bulan November mulai terjadi peningkatan curah hujan sebesar 595,8 mm per bulan hingga puncaknya pada bulan Desember di mana curah hujan mencapai 881,2 mm per bulan. Ketersediaan air meteorologis. Surplus air tertinggi dari tahun 2011 sampai 2015 terjadi pada bulan Desember, di mana puncak surplus terjadi pada Desember 2012 mencapai 935,20 mm per bulan. Defisit air tertinggi terjadi pada bulan Oktober tahun 2015 mencapai 159,58 mm per bulan. Hal tersebut dapat disebabkan karena nilai evapotranspirasi potensial yang jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai curah hujan. Sedangkan defisit air terendah terjadi pada bulan Mei 2014 sebesar 1,23 mm per bulan karena bulan Mei merupakan bulan peralihan antara bulan basah ke bulan kering. Ketersediaan air permukaan. Grafik berikut menunjukkan bahwa pada bulan Januari, ketersediaan air tertinggi yang bisa didapat untuk irigasi yaitu sebesar 5,53 m kubik per detik. Hal ini dikarenakan probabilitas 80% ditunjukkan untuk kebutuhan irigasi. Pada bulan Februari, ketersediaan air tertinggi bisa didapat untuk kebutuhan irigasi, yaitu sebesar 12,90 meter kubik per detik. HSS dan debit rancangan. Berdasarkan hasil perhitungan waktu naik, menempuh waktu 1,5 jam dengan debit puncak mencapai 7,42 meter kubik per detik dan diperoleh waktu dasar atau yang dibutuhkan debit air dari naik hingga mencapai 0 kembali yaitu selama 25 jam. Apabila hasil perhitungan debit banjir ini direkonstruksikan dalam model kala ulang, maka debit rancangan di subdestingal dengan kala ulang 2 tahunan debit air pada saat waktu puncak mencapai 1508,738 meter kubik per detik dan debit rancangan kala ulang 5 tahunan debit air pada saat waktu puncak mencapai 1774,52 meter kubik per detik. Ketersediaan air tanah. Konduktivitas hidrolik pada daerah kajian sebesar 2,5 m per hari. Yang berarti pada daerah kajian memiliki material berupa pasir halus, gradien hidrolik diperoleh dari beda tinggi dibagi dengan jarak menghasilkan nilai sebesar 0,39 dan luas subdestingal sebesar 105. Saya ulangi, subdestingal sebesar 105.957.291 meter persegi. Potensi air tanah dinamis pada subdestingal dapat diketahui dari perkalian ketiga parameter tersebut, yaitu sebesar 10.148.262 meter kubik per hari. Kebutuhan air. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa kebutuhan air paling banyak berasal dari pertanian. Hal itu sesuai dengan penggunaan lahan di subdestingal, yang sebagian besar berupa lahan pertanian, sedangkan kebutuhan air paling sedikit berasal dari peternak, karena dari tahun ke tahun jumlah ternak penduduk semakin mengalami penurunan.
Daya dukung lingkungan. Hasil membandingkan antara volume ketersediaan air dengan kebutuhan menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan terhadap air dapat dikatakan masih mencukupi. Kebutuhan air domestik maupun non-domestik belum melampaui ketersediaan air. Kerentanan pencemaran air tanah. Walaupun terletak jauh di dalam tanah, namun potensi pencemaran air tanah sangat mungkin terjadi. Terdapat beberapa metode untuk menentukan kerentanan pencemaran air tanah. Metode yang akan digunakan dalam analisis kerentanan pencemaran air tanah ini adalah metode drastik. Metode drastik digunakan untuk mengevaluasi kerentanan air tanah pada suatu daerah terhadap kontaminan berdasarkan informasi yang ada secara sistematik. Drastik merupakan singkatan dari D, depth to water table atau kedalaman air tanah, R untuk laju pengisian kembali, dapat direpresentasikan dari curah hujan, A media aquifer, S sebagai media tanah, T sebagai kemiringan lereng, I sebagai dampak terhadap zona vaduz, C sebagai konduktivitas hidraulik. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari klasifikasi, rendah untuk igir lereng perbukitan, dan lembah sedangkan pada dataran memiliki klasifikasi tinggi. Tingkat klasifikasi menunjukkan kerentanan air tanah pada lahan tersebut untuk tercemar. Baku mutu air. Disimpulkan bahwa berdasarkan metode Storet, pencemaran pada das tinggal di ketiga titik termasuk pada klasifikasi sedang yang tergolong pada tingkat tercemar hingga sedang.